Oke, halo teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Ini cuma tinggal 1, 2, 3, 4 pertanyaan terakhir ya. Jadi setelah ini sudah saya tutupkan, selesai ya. Jadi nanti di akhir saya tutup. Jangan terus-terusan, nanti nggak selesai-selesai ya. Oke? Nah, kita lanjutkan. Darul Iktikal ya. Sorry kalau salah pengucapan. Pak Irwan, di YouTube sering bilang harus balance. Yes, betul. Seperti tidak terlalu memihak. Oke. Di lain juga Pak Irwan menyebutkan nggak boleh apatis. Oke. Kok kelihatannya balance sama apatis itu tipis sekali? Kurang setuju. Bagaimana cara balance tapi tidak apatis? Saya praktekkan balance tapi kok saya rasa sudah apatis ya. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Oke. Untuk bisa menjawab balance nggak balance, kita harus belajar namanya hukum polaritas. Oke. Polaritas itu pasti ada sisi negatif, pasti akan ada sisi positif. Ya, pasti ada. Jadi artinya ini kita sebut sebagai ekstrim, ini kita sebut sebagai ekstrim. Jadi dua kutub ini seperti siang dan malam, ya kalau kita lihat malam tidak siang, siang tidak malam gitu ya. Malam gelap, siang terang. Ekstrim kan? Betul ya? Ekstrim. Ya seperti malam, ini misalkan ini malam ya. Yin dan yang, ini siang misalkan ya. Ini seperti ini. Oke? Nah, ini pasti ekstrim. Nah, supaya segala sesuatu itu ada, eksis, maka harus ada kedua ekstrim ini. Oke, ekstrim. Nah, perhatikan, di tengah-tengah ekstrim ini ada namanya balance. Ya, ini di tengah-tengahnya. Titik di mana tidak terlalu siang, titik di mana tidak terlalu malam. Oke, ini disebut dengan balance. Nah, untuk bisa berada di tempat ideal seperti ini, boleh dikatakan sangat sulit. Ya, boleh saya ngomong jujur ya. Sangat sulit. Indah di teori, bagus. Prakteknya sulit. Of course sulit. Berada di balance itu nggak bisa. Itu terlalu yang ideal banget. Ya, omong kosong lah. Kalau bisa terus di balance nggak bisa. Ya, apalagi pikiran kita, perhatikan ya, pikiran kita ini fokusnya kemana? Fokusnya ke ekstrim. Jadi pikiran ini melihatnya segala sesuatu yang di ekstrim. Itu yang terdetek. Oke? Pikiran nggak bisa dibalance, nggak bisa. Pikiran pasti ekstrim. Ya, kamu pilih mana? Pilih A apa pilih B? Oh, saya pilih A. Oh, berarti kamu anti dengan B. Kamu pilih mana? Siang apa malam? Oh, saya pilih malam. Oh, berarti kamu nggak suka siang. Ekstrim kan? Saya pilih mana? Siang. Oh, berarti kamu nggak suka malam. Ya, jadi apapun yang tidak Anda pilih berarti itu anti. Betul ya? Ekstrim kan? Coba lihat. Ekstrim. Ya, kamu pilih mana nih? Pilih pilih apa masakan Padang apa Chinese food misalkan. Pilih. Setiap kali kita memilih, maka pilihan itu ekstrim. Dan kalau kita memilih, ya kita memilih. Oke, saya pilih 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 masakan Padang. Berarti masakan Chinese nggak kamu pilih berarti nggak enak. Berarti kamu anti dengan masakan Chinese. Nah, seolah seperti itu. Sama juga uh, uh, tim Indonesia lawan tim Malaysia. Kamu dukung mana? Pilih mana? Oh, saya dukung tim Indonesia. Oh, berarti Malaysia jelek. Berarti Indonesia bagus, Malaysia jelek. Betul? Begitu ya? Main tuh selalu ekstrim. Always ekstrim. Nah, satu hal yang bisa saya lakukan untuk balancekan ini adalah kita berpindah dari ekstrim satu ke ekstrim lainnya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Setelah itu nggak bisa. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, apatis ya di sini, apatis ya. Ogah-ogahan dengan fanatik. Ini ekstrim. Jadi jangan dipikir apatis itu balance. No, apatis itu ekstrim. Ekstrim ogah-ogahan. Acuh tak acuh. Itu namanya apatis. Satu lagi fanatik, ini berlebihan. Waduh. Ya, coba lihat. Ya, fanatik. Misalkan saya suka spiritual misalkan. Ya, kalau sekarang saya mabuk spiritual, maka saya jadi fanatik, betul? Wah, meditasi. Saya lagi semedi, saya bikin konten. Wah, saya gitu loh, semedi, men. Wah, 3 jam. Apa kamu nggak bisa? Ya. Kemudian apa lagi? Berendam di es. Wah, saya gitu loh. Kuat saya, mana bisa kamu gini. Oke? Apalagi, wah saya pakai perhiasan atau pakai eh, pernik-pernik yang berbau spiritual. Wih, supaya kelihatan spiritualis, fanatik. Betul? Apa-apa ngomong spiritual, spiritual terus, fanatik. Tapi saya juga bisa menjadi apatis.
Jadi apatis spiritual, malas gitu-gitu. Apaan sih spiritual? Gak ada gunanya. Ya, dua sisi yang berbeda. Ya mungkin saya di sini spiritual, mungkin satu lagi motivasi, mungkin motivasi anti spiritual misalkan. Karena itu orang-orang yang spiritual gak suka motivasi. Misalkan, wah motivasi itu apa sih? Ya, atau sekarang saya motivasi anti spiritual, maka saya bilang spiritual omong kosong aja. Mana ada hidup mengalir, mana ada hidup tanpa ambisi, mana ada orang tanpa ambisi bisa sukses, gak ada. Akibatnya ya kamu jadi orang yang biasa-biasa aja. Makan tuh spiritual. Orang spiritual itu cuma pelarian. Orang yang nggak sukses masuk spiritual. Supaya pembenaran terhadap ketidaksuksesan dia. Ya of course dia tidak sukses. Bagaimana orang bisa sukses? Dia punya nafsu aja nggak boleh. Punya ambisi aja nggak boleh. Apa? Ada orang sukses tanpa ambisi? Nggak ada. Ya itulah alasan kamu supaya kamu tidak melakukan apapun. Nah, saya jadi apatis spiritual. Betul? Ogah-ogahan. Meditasi buat apa? Meditasi nggak ada action, nggak ada guna. Buat apa meditasi terus? Yang realistis. Dua titik berbeda. Nah, dua-duanya penting. Itu yang kata kuncinya balance itu dua-duanya penting. Jadi ingat, Anda bukan guru spiritual. Kalau Anda guru spiritual, betul Anda harus fanatik terhadap kerjaan Anda karena kepentingan kan. Tapi kalau Anda cuman seperti saya, kita cuman pembelajar, kita cuman murid, maka kita bisa berada di titik balance. Artinya gini, motivasi Anda jangan tolak, betul ya? Ikut kelasnya Pak Tung Desem Waringin, Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, nggak apa-apa. Belajar ilmunya, nggak apa-apa. Belajar ini. Ada spiritual pun juga nggak nolak. Meskipun ini dua titik yang berbeda. Spiritual pun nggak nolak. Nah, tinggal kita lihat nih, dalam hidup kita butuh apa. Ketika kita sudah mulai mabuk spiritual, ya sudah mulai kebablasan, Anda sendiri udah akan tahu, kayaknya gue udah kebablasan deh. Maka sekarang kita pergi ke arah keduniawian, motivasi. Artinya saya membalancekan. Ya, saya membalancekan. Saya buat diri saya dari fanatik menjadi apatis. Saya balancekan. Tapi suatu saat saya mabuk motivasi. Saya mabuk motivasi ini. Aduh nih, kok hidup terlalu nafsu ya, saya dikendalikan oleh nafsu saya. Saya jadi ambisius. Jadi semakin menghalalkan segala macam cara. Weh, kita tarik lagi. Kita balik lagi ke arah spiritual. Betul? Ya itulah seperti itu sampai Anda seperti main apa ya? Seperti Anda naik sepeda, awalnya oleng kiri, oleng kanan, balance kan. Lama-lama ketika Anda sudah mulai canggih, maka Anda bisa berada di titik balance. Ya, di titik balance maksudnya di sini. Bisa dipahami? Ya, tentu saja itu perlu praktis. Nggak bisa langsung seketika Anda balance, nggak bisa. Tapi semuanya perlu praktis, perlu latihan. Ya, thank you, Darul Ikal. Jadi saya tidak setuju dengan apatis mengatakan beda tipis dengan balance. Itu bukan. Anda menjadi apatis itu Anda sudah tidak balance. Apatis itu ekstrim. Ya, kebalikan dari fanatik. Thank you, semoga bisa dipahami. Antares Jurman, tanya Pak Irwan, bagaimana caranya menghilangkan emosi negatif di dalam diri kita yang lebih praktis? Saya sudah pernah lihat video Pak Irwan tentang letting go, wah susah melakukan sendiri, terima kasih. Anda mau cari jalan pintas? Nggak ada. Ya, setahu saya nggak ada. Jadi kalau menurut saya, jawaban dari pertanyaan ini paling gampang, sederhana adalah nikmatin prosesnya. Jangan pernah berpikir, oke, saya mau cari jalan pintas, ada nggak Pak jalan pintas langsung satu kali sembuh. Seperti ya, misalkan pakai hipnoterapi, satu kali langsung sembuh. Nggak bisa seperti itu. Perlu proses. Kenapa? Karena kalaupun ada sembuh, cuma gunung esnya aja. Nanti sisanya ke bawah, itu masih banyak. PR-nya itu masih banyak sekali. Ya, saran saya adalah seperti itu, perbanyak ilmu, pengetahuan, banyak sekali teknik-teknik. Ya, Anda tinggal praktekkan, cocokkan dengan apa yang cocok bagi Anda, ya lakukan itu. Dan ini ada sebuah progres yang never ending. Ya, nggak akan pernah bisa Anda bisa menghilangkan emosi negatif seutuhnya, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Tapi dengan berjalannya waktu, kita berjalan, ada perjalanan, kita nikmatin aja. Kita nikmatin ini sebagai satu proses yang never ending, ya. Dan kemudian ini membuat ya sudahlah, kita nikmatin perjalanan ini. Jangan buru-buru ingin sampai, udah gitu aja. Jangan buru-buru ingin, dan lagi jangan berpikir gini, saya mau hidup ideal. Ya nggak, kalau perlu emosi negatif nggak ada, nggak mungkin. Ya, jadi sampai kapanpun emosi negatif akan selalu ada. Ya, nggak ada jalan pintasnya. Saran saya paling sederhana, nikmatin prosesnya. Tetap belajar, tetap berpikir positif. Setiap hari ada belajar tambah ilmu, lalu kemudian nikmati perjalanannya. Oke? Thank you, Antares Jurman.
Siendra Lawanto. Bagaimana sih sebenarnya keadaan jiwa seseorang sudah mencapai kesadaran murni? Waduh, mohon pencerahannya, thank you, thank you. Waduh, ini saya sangat sulit menjawab karena saya belum pernah mencapai kesadaran murni. Ya, saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan, tapi menurut saya loh ya, menurut saya definisi orang yang sudah mencapai kesadaran murni ini adalah orang yang justru malah menjadi lebih aware. Jadi orang mencapai kesadaran murni ini tidak sama dengan Superman. Nah, ini ya yang harus disadarin. Mungkin mungkin teman-teman berpikir, oh, kalau orang sudah mencapai pencerahan spiritual itu nanti kakinya tidak injek tanah, nanti dia tidak usah makan, nanti kemudian dia kebal bacok, wah nanti kemudian dia bisa nyantet orang, wah kemudian nanti dia bisa mendatangkan hujan, bisa geser awan pakai remote. No, 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 no. It's not like that. Ya, itu bukan seperti itu. Ada cerita ya. Ada dua perguruan spiritual, dua perguruan Zen ya, perguruan A dan perguruan B. Oke, nah kedua murid ini kemudian dia pergi berbelanja, lalu kemudian dua-dua ini saling memamerkan dua-dua murid ini ya, saling memamerkan gurunya. Ini gurunya ya, wah ini gurunya pakai begini nih gurunya. Ya, jadi muridnya A ketemu dengan muridnya B pergi ke pasar, lalu kemudian dia bilang, guru kamu bisa apa? Coba lihat nih, guru saya nih, katanya si A ya. Lihat nih guru saya nih. Wah, guru saya nih hebat sekali. Satu hari makan cuma 1 kali. Wih, kemana-mana jalan tidak pakai sandal. Ya, lalu kemudian nggak pakai sabun. Wih, pokoknya dia hebat sekali. Kemudian dia kuat berendam air es. Ya, lalu kemudian dia, wih, pokoknya sakti mandraguna. Nggak makan daging. Ya, lalu kemudian bisa ilmu meringankan tubuh. Wah, kemudian dia bisa menghilang. Ya, terus kemudian semendinya sampai 40 hari. Ya. Lalu kemudian ketika A bertanya lagi pada B, oh itu kan tadi kan gue udah cerita nih guru A nih begitu hebatnya nih. Ya. Lalu kemudian A bertanya pada B, lalu guru kamu hebatnya di mana? Guru kamu hebatnya di mana? Si B bingung. Guru saya hebatnya di mana ya? Saya nggak tahu guru saya hebatnya gimana. Nah, si A ketawa. Aduh, salah guru kali lu. Ayo, mending lu ke perguruan saya. Ini jelas-jelas gurunya lebih top, hebat ini. Sertifikatnya penuh. Oh, keren. Lalu kemudian, oke, gini deh. Si B bilang, gini deh, coba ya, saya tanya sama guru saya. Besok pagi kita ketemu lagi, saya kasih jawaban. Ya, paham ya? Lalu kemudian si B pulang, dia bertemu dengan gurunya. Lalu dia bertanya, guru, dia cerita, guru, tadi saya bertemu dengan siapa namanya? Joni misalkan ya. Ya, wah Joni, saya ketemu dengan Joni, muridnya perguruan A. Ya dia bilang katanya gurunya begini, hebat sekali gurunya. Lalu kemudian dia tanya, lalu guru kamu hebatnya apa? Saya bingung guru, saya jawabnya apa? Saya harus jawab apa nih? Saya bingung nih. Lalu kemudian guru B mengatakan seperti ini. Oke, kamu besok kalau ketemu dia lagi, jawabnya seperti ini. Guru saya hebatnya cuma begini aja. Ketika dia lapar, dia makan. Ketika dia haus, dia minum. Ketika dia capek, dia tidur. Dia mengantuk, dia tidur. That's it. Kemudian murid B ini bingung. Ya, siapa nama ini? Misalnya Budi. Si Budi bingung. Hah? Cuma begitu aja? Apa hebatnya ya? Apa hebatnya? Nah, kemudian besok pagi dia bertemu lagi dengan si A. Dia mengatakan seperti itu. Lalu kemudian si A tertawa. Aduh, guru kamu kayaknya cuma begitu aja, semua orang juga bisa. Aduh, goblok banget kamu. Salah tempat kamu, udahlah. Ikut guru saya aja lah, keluar aja. Ngapain kamu ikut guru B itu yang nggak jelas. Nah, lalu kemudian si A bercerita pada guru, si Joni bercerita pada gurunya kejadian 2 hari terakhir ini. Lalu kemudian si Joni bercerita bahwa betapa bangganya dia memamerkan guru A ini yang sangat luar biasa sekali. Sementara si B, gurunya bisa apa? Dia mengatakan seperti ini. Aduh, ketika lapar dia makan, ketika haus dia minum, ketika ngantuk dia tidur. Apaan itu guru? Lalu kemudian guru A justru malah bilang, kamu salah muridku. Kamu salah. Justru dialah orang yang tercerahkan. Paham maksudnya?
Jadi dari sana seringkali orang tuh salah kaprah berpikir bahwa kalau orang sudah mencapai pencerahan spiritual itu udah Superman gitu, dia udah nggak nginjak bumi. No, justru malah orang sudah mencapai pencerahan, dia justru malah menjadi lebih manusia. Dikatakan menjadi lebih dari manusia. Kenapa? Lebih manusia. Kenapa? Karena dia tidak lagi teridentifikasi dengan pikiran. Saya tambahkan lagi, ketika ada seorang guru Zen ditanya, bagaimana kamu tuh rasanya tercerahkan, bagaimana guru? Guru sudah tercerahkan, bagaimana rasanya tercerahkan? Lalu kemudian guru itu mengatakan dengan kalimat yang sangat sederhana, dia mengatakan seperti ini, kalau kamu bisa melihat matahari terbenam setiap hari, di posisi yang sama, di jam yang sama, tetapi tidak mengurangi kualitasnya, seperti kamu melihat itu untuk pertama kalinya, maka itulah kamu sudah tercerahkan. Wow. Simple, ya. Tapi apakah Anda bisa melakukan itu? Nggak akan bisa. Kalau saya atau kita belum tercerahkan, nggak akan bisa. Kalau Anda melihat matahari terbenam sama terus-menerus, maka Anda bilang, bosen ah. Apaan sih? Mau cuma matahari, mau cuma begitu aja loh. Bosen kemarin juga sama, begitu juga sama. Anda hanya akan tercerahkan, hanya akan ketika pertama kali, yaitu ketika Anda innocence. Karena Anda belum pernah melihat itu. Anda innocent, pertama kali melihat, bagusnya. Tapi besok paginya, besok lusa, 2 bulan lagi, 10 bulan lagi, Anda apaan sih? Tiap hari cuma begitu-begitu aja. Karena Anda melekat pada pikiran, betul? Anda identified with mind. Mind is always hunger for more. I want more, give me more. Give me more, kalau nggak boring. Give me more, give me more. Sama juga, ketika saya lapar, saya makan. Ketika saya haus, saya minum. Ketika saya ngantuk, saya tidur. Bisakah Anda melakukan itu? Simple ya. Bisa Anda melakukan itu? Pernahkah Anda makan benar-benar makan? Pernahkah Anda minum benar-benar minum? Pernahkah Anda tidur benar-benar tidur? Nggak pernah. Pikirannya kemana-mana, betul? Sekarang aja makan nonton YouTube. Kalaupun nggak nonton YouTube, pikirannya pikir A, B, C, D, E, F, G. Betul? It's not that easy. Yes, betul. Itu tidak easy. Itulah perbedaannya. Itulah yang terjadi ketika Anda sudah mencapai pencerahan murni. Saya belajarnya dari guru-guru ya kalimat-kalimatnya itu. Jadi kalau Anda berpikirnya orang mencapai pencerahan itu seperti Superman, ya itu ego, betul ya? Ego. Ya, jadi itu ego masih perlu dimakanin ya seperti itu. Ya, jadi karena itu kalau saya jadi guru spiritual, saya harus show off, tunjukkan saya lebih hebat daripada kamu. Itu ego. Tapi orang sudah mencapai kecerdasan murni, dia sudah tidak teridentifikasi dari pikiran, maka dia tidak perlu asupan ego. Itu mungkin perbedaannya. Saya masih jauh. Aduh, jangan ngomong saya deh. Anda pasti tersesat. Oke? Thank you. Bagus pertanyaannya. Terakhir. Izin bertanya Pak Iwan, energi itu materi. Bagaimana cara memvisualisasi yang benar agar bisa menjadi kenyataan? Oke, kali ini saya jawab deh ya. Saya jawab nih. Paling gampang Anda pakai teorinya Joe Dispenza. Ya. Anda harus bisa masuk ke dalam kondisi di mana Anda berubah menjadi energi. Ya, ketika Anda relax, Anda akan berubah menjadi energi. Anda nggak bisa mencapai ini materi itu materi. Anda kalau melakukan perubahan materi itu materi, maka akan jadi sangat sulit. Rutenya berat. Tapi kalau Anda mengubah dari energi itu materi, maka perubahan akan menjadi semakin mudah. Bagaimana caranya masuk ke energi? Ini bawa dalam meditasi Anda harus relax. Kuncinya Anda harus relax. Cuman itu aja. Anda nggak bisa berasal dalam zona survival, Anda harus masuk dalam zona yang relax. Ya, sering-seringlah belajar relax setiap hari. Latihan, Anda nggak bisa langsung instan, nggak ada caranya. Anda harus latihan, repetisi lagi, belajar lagi, repetisi lagi. Karena semua orang itu berbeda. Semua orang itu unik. Jadi nggak ada satupun orang yang sama, karena itu tidak ada satu cara berlaku untuk semuanya. Nggak ada. Contoh, teknik meditasi apa yang paling bagus buat saya? Nggak tahu. Cari sendiri. Ya, Pak, meditasi yang benar bagaimana? Duduk apa berdiri? Ya, nggak tahu. Anda coba aja dua-duanya. Mungkin saya duduk lebih enak, tapi bagi Anda, aduh, Pak, saya duduk nggak enak, saya lebih senang berdiri. Ada orang bertanya, Pak, meditasi punggung harus tegak atau membungkuk? Boleh nggak bersender di tembok? Ya, jawabannya nggak tahu. Case by case. Kalau saya bilang punggung harus tegak, kalau ternyata punggung Anda sakit, aduh, Pak, saya punya sakit pinggang, Pak, atau sakit punggung. Aduh, saya nggak bisa, Pak, punggungnya tegak. Boleh nggak saya senderan? Ya, boleh. Yang penting Anda bisa mencapai ini nggak? Nah, untuk bisa mencapai ini, memang rumusnya harus trial and error.
Nggak ada pilihan. Ya, kita belajar sama satu guru, kita coba, kita latihan, kok yang sebagian ini saya nggak suka. Kita modifikasi. Ya, ada modifikasi. Jangan kaku, modifikasi. Apa yang cocok bagi guru belum tentu cocok bagi saya. Tapi kita tiru idenya, ya, kita tiru filosofinya, ya. Kemudian kita coba dulu mana yang nggak cocok kita tambahin, kita gabung-gabungkan dengan aliran guru lain. Jadi boleh-boleh aja. Anda nggak bisa bertanya, Pak, meditasi yang benar pakai musik apa nggak pakai musik? Ya terserah. Saya lebih suka pakai musik. Iya, saya suka. Musik itu sangat punya pengaruh besar. Tapi ada juga orang, saya nggak suka musik, Pak. Saya lebih senang yang silent. Ya boleh aja. Setiap orang itu berbeda. Nggak akan ada satu cara yang bisa menyelesaikan semuanya. Oke, jadi cara melakukan visualisasi adalah Anda harus masuk ke dalam energi, masuk dalam relaksasi. Jangan melakukan itu dalam kondisi tidak rileks. Nggak akan bisa. Semakin rileks Anda, semakin mudah untuk melakukan seperti itu. Oke, thank you pertanyaannya. Dengan ini saya tutup ya. Semua pertanyaan udah saya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini saya tutup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di live YouTube meeting. Oke? Nah, ini udah saya ini ya. Sudah saya tutup, teman-teman tahu sendiri. Ya udah, ini mentok sampai di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi di bawah, ya sudah, saya nggak akan jawab lagi. Oke? Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai part yang keberapa nih ya. Paling tidak kita bisa sama-sama belajar. Saya usahakan nanti bulan ini akan ada live, saya usahakan itu. Tapi kalaupun memang tidak ada, ya at least kita sudah tanya jawab lah. Ya, minimal saya memberikan sesuatu ya. Pasti nanti akan saya buat kuliah spiritual juga supaya menambah pembelajaran kita. Thank you, tetap sehat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, I love you all. Bye.